satu. Kok diurup ya Bu nek arep ngomong. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge, sees the dream is never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but
but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
Tes. Tes. Cek audio YouTube.
Somewhere by the endless sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Tell me we are meant to. Oke, selamat sore teman-teman sobat SPW di SMK Bobri 1 Yogyakarta dan sobat muda kece startup Indonesia yang tergabung di Sekolah Pecinta Wirausaha di Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar bareng mengenai bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang sukses bisa menjadi startup. Nah, di SMK Bobri 1 Yogyakarta tentunya kita sudah memiliki wadah nih yang bernama Sekolah Pecinta Wirausaha. Nah, Sekolah Pecinta Wirausaha ini dibentuk untuk mewadahi bagi teman-teman wirausahawan yang dari sejak dini, yakni dari bangku SMK, untuk diberikan pelatihan, diberikan pendampingan agar bisa menjadi startup muda di masa depan. Nah, terima kasih untuk yang sudah join bergabung di channel YouTube SMK Bobri 1 Yogyakarta yang wow keren tentunya. Bagi teman-teman yang dari SMK Bobri 1 Yogyakarta yang SPW, selamat bergabung juga di Google Classroom kita, Gmeet kita, yang senantiasa menjadi wadah kita untuk berkomunikasi, sharing materi, dan juga kita sharing ilmu pengetahuan. Nah, pada sore hari ini ada siapa saja sih yang hadir untuk memberikan masukan, sharing, dan juga pelajaran-pelajaran apa yang penting untuk kita sebagai startup muda. Ada Mas Widodo. Nah, Mas Widodo ini tidak asing lagi bagi kami di SMK Bobri 1 Yogyakarta. Mas Widodo ini seorang usahawan juga, sukses di bawah naungan PPTI. Halo Mas Widodo, sehat selalu? Halo Ibu, sehat. Baik. Mas Widodo ini merupakan mentor kami di SPW SMK Bobri 1 Yogyakarta sejak 2019 ya Mas ya. Bergabung dengan Mas Nova juga yang selalu antusias nih memberikan materi-materi, mendampingi kami sehingga kami mendapatkan informasi, mendapatkan pelatihan yang bisa menjadikan bekal bagi kami, bagi teman-teman kami untuk melakukan usaha, melakukan bisnis yang tentunya di masa-masa pandemi ini membutuhkan strategi, membutuhkan pengetahuan dan tidak kalah yakni keterampilan khusus. Mas Widodo ini merupakan ahli di bidang ada pemasaran baik online, kemudian Mas Widodo ini juga merupakan lulusan bersertifikat BNSP sebagai pendamping UMKM dan startup tahun 2020. Pengalamannya 3 tahun nih membina keuangan dan pajak teman-teman inkubator PTI, dan juga lebih dari 5 tahun pengalaman di bidang pemasaran. Menyelesaikan kursus dari Kemenkop UMKM. Kemudian Mas Widodo ini menguasai startup bisnis model marketing,
bisnis online, pemasaran online, promosi online, dan tools pendukung promosi online. Banyak anugerah-anugerah yang sudah disabet nih oleh Mas Widodo. Ada sertifikat kompetensi, kemudian ada pula anugerah dari Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM. Mas Widodo ini merupakan manajer inkubator PPTI sekaligus sekretaris KPI Mina Sambi Makmur, kreatif tim marketing TOD Jogja. Nah, mari kita ulas apa ya brand yang materi brand kali ini yang nanti akan diulas oleh Mas Widodo. Namun tahan dulu Mas Widodo, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu mengenai Sekolah Pecinta Wirausaha SMK Bogri 1 Yogyakarta. Apa, bagaimana SMK Bogri 1 Yogyakarta ini menaungi Sekolah Pecinta Wirausaha. Nah, mari kita dengarkan dulu sekilas mengenai SPW SMK Bogri 1 Yogyakarta oleh Headmaster SMK Bogri 1 Yogyakarta. Monggo Pak Didin. Monggo Pak Didin. Monggo Pak Didin. Ya, terima kasih Bu Erna, Pak Widodo, selamat sore teman-teman, selamat sore, dan anak-anakku yang saya banggakan, selamat sore, salam wirausaha Busa, SMK Bogri 1 Yogyakarta, wow keren. Tadi saya suruh apa ya Bu Erna ya? Sekilas mengenai Sekolah Pecinta Wirausaha, Pak. Ya, Karena SPW ini kan di SMK Bogri 1 Yogyakarta, ketika batch 1 dulu kita pernah tuh Pak di Seameo-Seamolek kita pernah ranking pertama itu Pak dengan omset kelompok 1,3 miliar dan juga omset pribadi, omset personal itu yang disabat oleh Odela Anastasia itu 900 juta. Nah, itu kan ada tentunya peran seorang headmaster, peran seorang kepala sekolah itu kan luar biasa begitu Pak. Mungkin bisa sharing karena di sini ada teman-teman yang juga Bapak Ibu guru yang menaungi SPW di Indonesia. Monggo Pak Didin. ya terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ide pertama itu sederhana saja ya, bahwa lulusan SMK itu kan nanti adalah BMB ya, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kemudian sering dikatakan bahwa penyumbang pengangguran terbesar itu SMK ya. Saat ini sebenarnya itu ya mungkin karena undang-undang ketenaga kerjaan itu anak-anak boleh bekerja itu kan umur 18, sedangkan SMK itu kan lulus umur 17 gitu. Jadi mereka setelah lulus itu ya mungkin dicatat sebagai pengangguran karena memang belum cara undang-undang itu belum masuk di umur 18 ya.
Nah, kemudian kita berpikir ya, bahwa SMK Publik 1 Yogyakarta ini kan ingin melayani secara penuh ya, artinya melakukan inovasi secara terus-menerus bagaimana supaya nanti lulusannya itu ya betul-betul keren, ya, bermutu dan berkualitas. Ya. Nah, maka salah satu upaya yang akan kita perjuangkan menjadi andalan kita adalah sekolah pencetak wirausaha. Ya, kemudian saat itu kebetulan ada bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan wirausaha. Ya, lalu kita mulailah ya pada bab 1 dulu di SMK Publik 1 Yogyakarta, dan syukur puji Tuhan gitu, anak kita itu mendapatkan ranking yang tertinggi dari segi omset. Dan sekarang juga anak-anak yang masuk di SPW itu ya cukuplah, artinya mereka punya pengetahuan dan keterampilan yang super power itu untuk mengembangkan dirinya. Ya, karena kita harapkan nanti setelah lulus anak-anak itu juga ada yang artinya bahwa ingin mandiri, bisa bekerja pada dirinya sendiri, bahkan membuka lapangan kerja, ya, sehingga tidak tergantung pada orang lain atau pihak lain. Dan untuk anak-anak muda sekarang ini sudah mulai ngetren sebenarnya untuk melakukan kegiatan wirausaha. Ya. Ini sudah mulai ngetren, apalagi nanti kita itu akan ada bonus demografi, di mana nanti anak-anak muda itu akan menjadi unsur komponen yang terbesar di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu anak-anak muda harus kita dorong ya bagaimana untuk bisa mencintai wirausaha ini. Dan memang kelihatannya kalau kita melihat orang-orang yang berwirausaha itu keren-keren ya. Nah, tapi di balik itu bahwa perjuangan mereka untuk mencapai ke sana itu ya melalui liku-liku gitu. Nah, oleh karena itu sore kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Seno dari Pemerintah Sinema Film Nasional itu bahwa soft skill ini akan menjadi hal yang utama untuk keberhasilan seorang pekerja, ya, seorang wirausahawan termasuk di dalamnya. Ya, kita juga harus bagaimana kita harus tahan banting, bagaimana kita harus selalu kepo, gitu. Bagaimana kita harus konsisten. Gitu. Nah, oleh karena itu kami ingin mengajak anak-anak di SMK Publik 1 Yogyakarta yang sudah merintis wirausaha dan bergabung di sekolah pencetak wirausaha ini betul-betul nanti menjadi orang-orang yang sukses. Ya, diharapkan nanti menjadi startup muda. Nah, ini kita dorong terus, dan yang penting kalian harus bertahan ya. Harus daya tahannya ditinggikan. Gitu. Misalnya kok sekarang belum berhasil, coba terus. Sekarang belum berhasil, coba terus. Nah, jadi kegagalan itu harus menjadi sesuatu yang itu akan mendorong kalian untuk bisa meraih apa yang kalian inginkan. Nah, ini kan keren sekali ya. Jadi kalian masih SLTA, masih umur muda, kalian sudah belajar tentang wirausaha, dibimbing oleh orang-orang yang expert ya, di bidangnya, nah, dan gratis lagi. Nah, ini adalah kesempatan yang betul-betul harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya supaya hidup kalian nanti di kemudian hari akan menjadi sukses. Hidup sukses, hidup sukses. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian, bahwa kalian harus betul-betul nanti bisa mencapai usaha ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini akan kita kembangkan terus di SMK Publik 1 Yogyakarta, supaya nanti SPW ini menjadi ya kebanggaan dari anak-anak SMK Publik 1 Yogyakarta. Itu Bu Erna ya, sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Didi. Banyak yang harus kita sampaikan ya. Ya, Tentang terima SPW kasih ini, Pak Didi. tapi mungkin nanti di lain waktu lagi. Oke, saya kira begitu. Terima kasih, dan Mas Widodo nanti untuk bisa menyampaikan materi
presentasinya di siang sore hari ini dengan baik-baiknya dan anak-anakku bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan jangan takut gagal kalau nanti kalian mengalami kesulitan atau hambatan nanti bisa ditanyakan pada Mas Widodo dan juga pada Bapak Ibu pendamping untuk mendampingi anak-anaknya dengan setulus-tulusnya ya, mendampingi anak-anak dengan setulus-tulusnya supaya nanti anak-anak kita betul-betul bisa berhasil. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ye. Terima kasih Pak Didin sambutannya untuk kegiatan pada sore hari ini. Sangat luar biasa, menginspirasi bagi kaum muda milenial yang siap untuk menjadi startup muda. Nah, ini adalah dukungan yang sepenuhnya dari Bapak Kepala Sekolah kepada siswa-siswi SMK Pokri 1 Yogyakarta untuk terus didorong, untuk terus dimotivasi agar bisa menjadi seorang pengusaha. Terima kasih Pak Didin. Oke, teman-teman, tentunya kalian sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi ataupun sharing belajar bareng dengan Mas Widodo yang tentunya sudah tidak diragukan lagi untuk pengetahuannya, untuk pengalamannya di bidang brand. Monggo Mas Widodo. Halo, selamat sore semuanya. Cek, bisa diakses Bu Erna suara saya? Suaranya bisa diperkeras Mas Widodo, belum kedengaran. Halo, cek, bisa diakses suara saya? Oke. Bisa? Bisa. Oke, selamat sore semuanya, para wirausaha muda, calon-calon orang sukses Indonesia. Amin, amin ya. Semoga Tuhan selalu bersama kita di dalam melakukan hal-hal terbaik. Oke, untuk kesempatan ini terima kasih juga untuk pihak SMK Pokri 1 Yogyakarta, Pak Didin, Bu Erna, dan guru-guru yang lain. Ini dari PPTI yang kali ini akan bersama saya. Kita akan sedikit membahas mengenai apa yang namanya itu branding online. Ya, yang namanya sebuah bisnis pasti akan sangat erat hubungannya dengan branding. Ya, tapi sebelum beranjak sana ya kita cukup puji Tuhan juga ya, karena SMK Pokri 1 tetap selalu standby dan selalu siap untuk mengembangkan, menyalurkan bakat-bakat wirausaha muda khususnya di Yogyakarta, dan khususnya adalah siswa-siswi yang ada di Yogyakarta. Oke, sebelumnya mungkin mungkin Bu Erna bisa dibantu untuk sharing PowerPoint-nya. Oke. Sudah kelihatan Ya, Mas? Ya. Sudah kelihatan? Bisa diakses ya berarti ya PowerPoint-nya ya. Bisa. Oke. Untuk kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai branding ya teman-teman semuanya. Ya, ini juga sekaligus untuk mengingat bagi yang sudah pernah mendapatkan materi ini ataupun yang belum pernah, kita coba pelajari sedikit ya. Karena yang namanya sebuah branding itu akan lekat dengan yang namanya usaha. Ya, baik itu nanti usahanya berupa barang maupun berupa jasa ya teman-teman semuanya ya. Dan tidak ada sebuah usaha yang tanpa adanya branding. Karena apa? Karena branding itu adalah sebenarnya merupakan corong untuk produk kita bisa dikenal, bisa dikenang bahkan ya
oleh customer dan next customer berikutnya. Beberapa pakar ahli sudah mengerucutkan sebuah pengertian dari branding itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Salah satunya adalah a name, logo, or symbol that evokes in customer perception. Jadi branding ada yang mengartikan adalah sebuah nama, logo, simbol yang mana itu membangkitkan persepsi dari customer, ya, customer atau pelanggan kita. Position of added value, ya kan, yang mana di sana ada value tambahan, which they will pay a premium price, yang mana itu akan menghasilkan atau customer merelakan uang mereka untuk digunakan membeli atau mendapatkan produk atau jasa yang kita miliki. Ya, itu salah satu branding. Pengertian dari branding. Ya, pengertian lain juga ada yang menyebutkan bahwa proses by which firm, ya. Jadi distinguish ya their product from that competitor. Jadi branding juga bisa diartikan sebagai proses untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya, atau produk kita dengan produk yang sudah ada di pasar atau kompetitor. Ya, karena untuk saat ini tidak kecil kemungkinan kita membuat sebuah produk yang baru. Yang ada adalah kita memunculkan produk lagi, ya kan, atau produk yang sudah ada kita munculkan, kita inovasi, kita kembangkan. Itu yang terjadi untuk saat ini. Ya, karena ini sudah di era 2000-an, sudah 2000 tahun silam, ya kan, di mana orang melakukan jual beli, itu sudah pasti produk kita sebenarnya bukan baru, hanya muncul kembali dengan bentuk yang lebih baik, dengan pola yang lebih tepat, atau dengan inovasi-inovasi yang lebih dibutuhkan, ya. Jadi secara umum yang namanya branding itu adalah baik itu simbol, nama, logo, desain, yang keempatnya itu bergabung menjadi satu kesatuan, yang dimana itu bisa menggambarkan atau mengidentifikasikan produk kita, dan itu bisa menjadi pembeda dengan produk atau jasa yang lainnya, ya. Jadi branding itu utamanya adalah untuk membedakan antara produk atau jasa yang kita miliki dengan produk atau jasa dari milik kompetitor atau orang lain. Ya, itu pengertian dasarnya. Kalau kita bisa mengerucutkan sebenarnya dari mana sih branding itu muncul? Branding itu muncul dari sebenarnya ada company atau perusahaannya, ada di proses marketing, ya kan, dan itu didesain, ya. Jadi perusahaan ingin menjual produk, ya kan, melalui proses marketing atau pemasaran, dan dilahirkan sebuah desain. Dan ketika desain ini sudah lahir, dan untuk tidak keluar dari jalurnya produk mereka dan target mereka, mereka membranding dirinya, ya. Dan branding itu tidak hanya berkeuntungan atau bermanfaat untuk produsen, tapi bermanfaat juga untuk konsumen, ya. Jadi konsumen bisa combine effort, ya kan. Jadi konsumen bisa tahu effort yang kombinasi dari perusahaan ini dengan pemasarannya jalan balance enggak, ya. Jadi pelanggan akan mudah mengenali produk terbaik dengan produk yang setengah baik, ya. Kan ada produk-produk yang sebenarnya belum layak jual, ya kan, terus karena brandnya juga perusahaan dari yang kurang menjaga kualitas barang, dan itu akan ditinggalkan konsumen. Makanya ketika customer atau konsumen sudah tahu brand itu dikeluarkan oleh company yang baik, ya kan, dengan proses marketing yang juga baik, maka konsumen akan selalu datang ke brand tersebut, ya. Contoh brand A, dia punya mengeluarkan sebuah produk handphone, ya kan, dengan harga yang tinggi. Tapi konsumen tahu harga tinggi ini membeli sebuah produk yang benar-benar berkualitas, ya. Baik dari segi tampilan, hardware barangnya, ya kan, maupun dari software-software di dalamnya, aplikasinya, dan bahkan garansi atau waranti penggunaannya, ya.
itu konsumen nggak akan ada masalah dengan produk yang mahal itu. Karena apa? Karena dia sudah tahu brand dari company ini gimana, gitu ya. Dan brand itu juga menghasilkan sebuah kekuatan nilai, ya. Jadi kalau kita dari produk kita sudah punya brand yang cukup baik, orang akan tahu, oh ini produknya siapa dan kualitas rasanya bagaimana sudah tahu. Oh, kalau jasanya seperti apa sudah tahu. Kita ambil contoh sebuah brand perusahaan atau maskapai penerbangan ya. Contohnya adalah yang milik negara BUMN, ya kan, yaitu Garuda Indonesia. Dia punya kekuatan nilai di sana, ya kan. Dia punya harga yang juga cukup tinggi, tapi ketika dibandingkan dengan maskapai yang lain dengan harga yang lebih rendah, itu sudah jelas terlihat sangat berbeda. Tuh. Terus yang kedua juga memunculkan identitas dari brand itu. Garuda Indonesia Flight, ya kan. Kalau yang namanya kita berbicara tentang contoh tadi ya, Garuda Indonesia, kita sudah langsung terbayang, oh itu pesawat penerbangan. Jadi identitasnya udah jelas. Atau rivalnya misalnya, bukan rival ya, kompetitor yang lain, misalnya Lion Air, udah terbentuk di pikiran kita, oh Lion Air itu ya pesawat juga, maskapai penerbangan juga. Nah, pembedanya nanti ya teman-teman sendiri yang bisa membedakan ya, karena pasti jelas ada perbedaan. Oh kalau Garuda contoh misalnya, dia pesawatnya pasti putih, terus logonya ya seperti itu, ada warna biru, ada warna hijaunya. Sedangkan yang Lion lebih dominan warna merah, terus lambangnya pun berbeda, logonya ya, logonya berbeda. Nah itu adalah sebuah brand ya. Brand itu terlahirkan dari itu semua. Oke. Next ya. Nah brand ini sebenarnya akan melahirkan banyak hal. Jadi ketika kita mau membuat sebuah usaha, memang itu tidak menjadi langkah pertama ya. Brand itu bukan langkah pertama, langkah setelah produk kamu siap dijual. Jadi langkah pertama di dalam membuat sebuah bisnis atau startup itu memang adalah ada idenya, ada produk atau jasanya, sudah diproduksi, dan siap dipasarkan. Nah, brand itu adalah langkah pertama setelah siap untuk dipasarkan. Ya. Jadi teman-teman harus digarisbawahi juga. Jangan kita mau mulai usaha tapi sudah mikirin brandnya, tapi belum ada idenya, belum tahu produksinya bagaimana, dan itu akan menghambat teman-teman sendiri. Ya. Jadi langkah kita membuat sebuah brand atau memikirkan brand itu adalah setelah produk itu siap dijual. Setelah produk itu siap dijual, baru kita memikirkan brandnya. Karena brand nanti akan berpengaruh kepada strategi penjualan, edit value-nya, desain, ya kan, terus ada marketing, nah, ada logonya, terus dan teman-temannya yang lainnya, khususnya dengan kepercayaan dari customer, ya. Oke. Next kita lihat fungsi dari branding, fungsi dan manfaat, ya. Fungsi dari branding itu adalah sebenarnya kayak pembeda tadi, ya, pembeda dengan kompetitor, terus promosi, terus prestis, dan pengendalian pasar. Ketika brand kita atau brand dari produk kita sudah sangat melekat, itu akan menjadi pengendali pasar. Itu yang menjadi titik terkuat dari produk brand itu adalah di sana. Bisa mengendalikan pasar. Ya. Jadi kalau kita nurunin harga, otomatis produk yang lain juga pasti akan turun. Ataupun kita naikin harga, yang lain akan mencoba mengimbangi ke arah sana. Ya. Itu. Terus juga dia akan membuat sebuah inovasi-inovasi lagi yang akan menjadi tren. Setelah branding itu sudah nempel, akan jadi tren. Ya. Oke. Jadi itu fungsinya ya. Kalau manfaatnya itu sebagai daya tarik, harga jual, loyalitas pelanggan, diferensiasi produk dan ciri khas. Ya, contoh ya, ketika orang sudah terbiasa dengan menggunakan HP merek tertentu, dia akan terus menggunakan HP merek itu, walaupun berganti serinya. Ya, ada seri yang terbaru, dia akan cari seri yang terbaru, tapi dia akan tetap loyal atau percaya dengan brand itu. Brand dari handphone atau merek dari handphone tersebut, ya. Oke, itu adalah contohnya. Ataupun ada brand yang sudah dia pernah dikecewakan,
Jadi dia pernah menggunakan handphone tertentu, tapi dia kecewa dengan mungkin spesifikasi ataupun dengan harganya yang tidak sesuai, dan itu akan melekat. Mau HP itu mengganti merek yang sampai level tertinggi, ketika ada brand yang sudah jatuh atau customer sudah tidak percaya dengan brand itu, maka akan merembet ya, bahasa Jawanya merembet ya, merembet ke arah sana, atau akan berdampak, berefort ya kepada produk-produk yang lainnya. Makanya yang namanya brand itu bisa jadi senjata yang sangat mutakhir untuk marketing, tapi jika tidak diimbangi dengan produk yang baik, itu juga akan jadi bumerang. Itu ya, teman-teman. Oke, jadi itu adalah fungsi dan manfaatnya. Jadi besar sekali manfaatnya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah bisnis. Ya, karena yang namanya bisnis itu tidak berjalan 1-2 bulan ya. Bisnis itu berjalan puluhan tahun ke depan, bahkan bisa turun ke anak kita, bisa turun ke cucu, bahkan ke cicit, itu adalah bisnis ya. Bayangan kita atau cita-cita kita adalah menciptakan sebuah bisnis sampai ke keturunan yang berikutnya dan berkembang. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya manfaat branding itu sangat besar. Cuma terkadang memang kita tidak sadar, beberapa usahawan tidak sadar, dan bagi teman-teman yang mau memulai usaha pun kadang melupakan atau meniadakan unsur branding itu, padahal itu sangat berdampak kepada produk. Banyak produk-produk lokal yang kalah dengan produk-produk yang notabene dari luar karena brandingnya tidak baik. Ya, brandingnya tidak baik, terus juga pengaturan promosinya jadinya kacau, hanya berlaku di lokal. Ketika produk itu keluar ya nggak ada tajinya ataupun tidak diketahui oleh orang-orang yang luar. Seperti itu. Oke, next. Oke. Wait. Oke, ini branding itu banyak jenisnya teman-teman semua ya. Jadi yang pertama itu ada product branding, itu produknya yang dijadikan brand atau produk yang di branding ya, dimana nanti produk itu yang akan terus dikenal ya. Terus yang kedua adalah personal branding, itu adalah si pemilik dari usaha tersebut ya, itu personal branding. Contoh misalnya gudeg Yujum, itu adalah personal branding, jadi memunculkan personal di dalam brandnya ya. Itu banyak juga digunakan di biasanya industri-industri makanan ya, atau usaha-usaha makanan. Karena apa? Makanan itu lebih condong ke arah siapa yang memasakkan, kadang seperti itu. Nah, itu kencang hubungannya dengan atau sangat tepat ya menggunakan personal branding. Atau yang gampang, yang banyak lah, warung makan Padang. Nah, personal branding itu karena apa? Ya, kita berbicara tentang masakan Padang atau warung Padang, itu adalah yang gambaran kita adalah yang masak dari makanan di warung tersebut adalah orang Padang. Atau yang lain, sate Madura. Nah, itu kan gambaran kita adalah sate ini yang mengolah, yang memasak adalah orang Madura. Itu. Tapi terkadang memang itu tidak diindahkan, banyak orang yang beralih warung Padang yang masak bukan orang Padang, sate Madura yang masak bukan orang Madura. Nah, itu juga nanti kembali ke kepercayaan si konsumen. Rasanya sama nggak dengan yang dia estimasikan. Kalau enggak, akan jadi bumerang balik buat si pemilik usaha. Oke. Next yaitu adalah corporate branding. Corporate branding itu adalah perusahaannya yang di brand. Jadi perusahaan ini mau mengeluarkan apapun, brandingnya udah perusahaan. Contoh misalnya adalah HP tadi ya, misalnya ya Samsung misalnya. Samsung itu kan dia sudah identik dengan handphone, ya kan? Tapi dia mengeluarkan elektronik yang lain seperti misalnya televisi, ya, ataupun ada lagi mesin cuci. Nah, tapi yang di branding adalah Samsungnya, mereknya. Orang-orang yang sudah love atau sudah loyal dengan merek HP Samsung,
ketika dia ditawarkan TV yang mereknya Samsung, estimasi dia juga akan berprasangka bahwasanya TV ini akan berkualitas seperti HP ini, HP yang dia sangat sukai ini. Nah, itu namanya corporate branding, ya. Oke. Yang ketiga adalah geographic branding. Geographic branding ini mempunyai tujuan untuk menampilkan tinjauan dari produk atau jasa pada saat lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Contoh yang lokal ya, karena kita di Jogja, bakpia Tugu. Nah, orang akan sudah mikir, oh bakpia Tugu itu adanya di Jogja. Itu karena Tugu yang dibayangkan di dalam bakpia Tugu adalah Tugu Jogja. Ya, itu sudah jadi geographic branding. Ataupun misalnya apalagi ya, yang produk-produk ada nama daerahnya itu ya memang yang sering seperti itu ya. Rata-rata memang kalau geographic branding itu adalah bentuknya oleh-oleh ya, atau joger deh, joger itu dikenal dari mana? Bali misalnya kan. Nah, itu juga sudah termasuk geographic branding ya teman-teman semua. Oke. Next itu adalah cultural branding. Cultural branding adalah melakukan pengembangan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi tersebut atau kebangsaan. Contoh, kalau untuk cultural branding biasanya memang lebih ke arah social partnership. Ya, social partnership. Jadi misalnya untuk yang agak sering dikenal itu misalnya kota bahasa Inggris di Pare. Nah, itu cultural branding. Atau kampung bahasa Inggris Bantul atau di mana itu ya, saya lupa, di Bantul kalau nggak salah. Nah, itu juga cultural branding. Jadi yang di brand ada kulturnya, kebudayaannya. Itu Texas misalnya kan. Nah, orang berpikiran kalau yang namanya Texas seperti apa? Oh, kehidupan bebas dan yang lain-lain. Itu adalah gambaran dari cultural brandingnya. Itu atau Paris, kota seni, ya kan? Itu juga cultural branding. Dan ada juga nanti beberapa branding yang lain seperti logistic branding. Ya, logistic branding adalah peralatannya yang di brand. Jadi misal kamu menggunakan alat-alat yang mutakhir dan yang lain-lain atau bermerek dengan harga perawatan yang tinggi misalnya, ataupun proses branding. Ya, jadi yang di brand adalah prosesnya. Itu. Nah, nanti hubungannya dengan HKI juga itu bisa dijadikan paten ya. Jadikan paten hak atau kekayaan intelektual. Ketika itu sesuatu yang baru. Ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang paling penting, teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya membangun branding? Kan tadi udah disampaikan bahwasanya branding itu penting ya kan. Branding itu penting, branding itu sangat bermanfaat untuk bisnis dan berpengaruh terhadap kesuksesan dari usaha. Tapi bagaimana kita membangun branding? Oke. Hal yang pertama kita lakukan untuk membangun sebuah branding adalah kita harus melakukan analisa atau riset. Ya. Jadi kita harus melakukan riset terhadap customer ataupun pasar kita. Ya, jadi di riset bagaimana, terus penting atau tidak, setuju atau tidak, produk ini masuk, harga ini terlalu tinggi atau tidak, terus bagaimana yang lain-lainnya itu di riset dulu. Kenapa? Karena untuk memberikan identitas terbaik bagi kelancaran bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Karena yang namanya brand identik dengan identitas. Tadi saya di awal kan untuk menjadi pembeda antara produk kamu atau jasa kamu dengan produk atau jasa dari kompetitor. Ya, jadi harus ada identitas yang muncul. Ya. Dan ini akan berdampak panjang, bukan 1-2 hari ya. Tuh, teman-teman. Jadi ketika membangun brand, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan analisa atau riset supaya kita bisa menghasilkan identitas yang terbaik dari produk atau jasa yang kita miliki. Oke? Next. Next yang berikutnya adalah membangun brand. Kita harus tahu atau kita cari tahu siapa yang menjadi target konsumen kita dan siapa kompetitor kita.
Kalau kita berbicara tentang brand atau usaha ya, kita harus tahu nih customer kita itu siapa, ya. Customer kita itu siapa dan bagaimana keadaan kompetitor kita, sedikit banyak ataupun di mana letak kompetitor kita. Nah, itu kita juga harus tahu. Kepada siapa produk atau brand kita ditujukan, ya kan? Jadi kita harus tahu nih. Jadi hal yang pertama tadi adalah selain analisa dan riset, kita harus melakukan pengerucutan terhadap target atau konsumen, dan kita harus punya gambaran tentang kompetitor atau pesaing. Konsumen kita harus tahu kepada siapa produk atau brand ini akan ditujukan, ya kan? Terus bagaimana persona masing-masing dari konsumen, ya. Maksudnya masing-masing itu adalah kelompoknya ya, bukan cuma satu orang ya, tapi lebih ke arah jenisnya. Misalnya yang dari usia 12 tahun itu gimana personanya. Kalau target kita usianya 12 sampai 30, 12 tahun itu bagaimana personanya, 13 tahun bagaimana, 14 tahun seperti apa. Nah, itu kita harus punya gambarannya. Yang ketiga, kita mulai mengumpulkan demografisnya. Di mana aja sih sebenarnya target pasar kita nih letaknya, di daerahnya, kalau bisa di usianya, lebih dikerucutkan itu semua. Jadi ketika nanti kita, ternyata misalnya kita branding online ya, yang banyak beli itu adalah di wilayah Sleman, berarti kita harus buat proses marketingnya lebih dikerucutkan ke daerah tersebut, ya kan? Sehingga nanti biaya marketing atau promosi kita lebih efektif dan efisien. Ataupun kita meletakkan gudang, ya kan? Gudang di sana supaya proses pengiriman atau distribusi itu berjalan lebih cepat. Dan itu akan berpengaruh cukup besar di dalam pelayanan terhadap konsumen. Ya. Oke, teman-teman. Itu 3 poin yang kita harus ketahui ketika kita mengulik masalah target customer atau target konsumen, ya. Kepada siapa, terus bagaimana personanya, dan di manakah mereka, berapa usia mereka. Demografi itu lebih mengerucut ke arah sana, jadi lebih tergambar siapa aja, di mananya, usianya, itu harus kita tahu. Oke. Next itu adalah kompetitor. Nah, ketika kita berbicara kompetitor, kita jangan ragu untuk melakukan hal-hal seperti stalking atau kepo ya. Kalau bahasa sekarang adalah kita harus kepo. Kepo bagaimana sih cara kita ngepoin atau stalking kompetitor? Banyak caranya ya. Ini cara yang mudah adalah misalnya kita menggunakan atau memanfaatkan keyword di Google. Ya, nanti teman-teman bisa cari cara bagaimana menggunakan keyword di Google lah ya. Nah, nanti itu bisa dipakai. Nah, kalau di kelas SPW ini mungkin nanti di Bobkri itu pun pasti ada. Ya, teman-teman PPT sudah mendesain ahlinya untuk mengajarkan kita bagaimana mencari keyword terbaik untuk produk kita. Ya, mungkin di next di next streaming berikutnya bisa menjadi bahan pembahasan selanjutnya. Kalau yang mau bahas tentang itu bisa komen nanti di channel YouTube ini, biar nanti menjadi masukan dari tim SMK Bobkri yang bisa kita olah supaya nanti jadi live streaming di pembahasan berikutnya. Oke. Yang kedua, bisa caranya mencari informasi melalui forum-forum atau website yang ada. Ya. Jadi kalau forum-forum bersifat offline ataupun website sekarang sudah bisa online ya. Jadi kita cari informasinya. Misalnya pecinta burung lovebird. Nah, nanti kita kan kalau misalnya usahanya adalah kita mau jual makanan lovebird, berarti kita masuk ke forum itu. Ya kan? Masuk forum itu, ternyata orang-orang di forumnya seperti ini, pembahasannya seperti ini. Yang banyak diminati adalah makanan jenis ini. Nah, itu menjadi mempelajari kita juga kompetitornya. Ternyata yang jualan itu di sana harganya sekian, ya kan? Nah, itu informasinya. Yang ketiga adalah ngobrol ya kan dengan orang-orang yang termasuk ke dalam kriteria customer kita. Ya.
Tanyakan kepada mereka mengenai brand apa yang menjadi referensi mereka, ya kan? Apa yang mereka sukai. Nah, itu juga termasuk di sini. Yang terakhir bisa intip akun media sosial yang relevan dengan produk kita atau brand kita. Ya, dan jangan ragu juga kita untuk mengikuti atau mengintip akun-akun kompetitor. Itu sudah hal lumrah, ya kan, dilakukan oleh para pebisnis atau para marketing biasanya. Para marketing akan membuat beberapa akun fake biasanya, dan dia untuk stalking, ya kan, untuk stalking ke kompetitor. Itu adalah cara yang normal dan wajar, ya kan. Yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi, ya kan, terus kita menggunakan informasi itu untuk berkembang, ya. Yang penting kan kita tidak menjatuhkan atau black campaign, ya, nggak black campaign loh, ya, nggak black campaign. Jadi kita cuma mencari informasi, kita dapat, kita kembangkan, kita olah inovasi, dan dijadikan untuk metode yang kita gunakan sendiri. Dan itu wajar dan lumrah, dan itu legal-legal aja, nggak ada masalah. Oke. Jadi cara yang pertama tadi adalah kita cari tahu siapa target customer kita atau target konsumen kita, dan siapa saja atau berapa banyak kompetitor kita. Jadi kita pelajari dulu itu. Oke. Next, cara yang kedua adalah tentukan fokus dan karakteristik dari brand yang kita miliki. Ya, fokusnya kepada siapa kita akan memberikan value brand ini, ya kan? Terus apa namanya? Kebutuhan dalam bidang apa saja yang akan dipenuhi oleh brand. Terus yang ketiga, seperti apa cara kita mengantarkan value kepada calon konsumen kita atau kepada masyarakat umum. Ya, jadi 3 ini adalah hal yang kita harus fokuskan di dalam membuat brand juga, ya. Jadi ketika kita berbicara brand, kita harus fokus juga. Fokus di 3 hal ini. Brand itu memberikan value apa, ya kan, kepada siapa value ini akan disampaikan, terus kebutuhan yang dalam bidang apa saja, terus bagaimana mengantarkan value ini. Oke, terus karakteristiknya, seperti apa penampilannya, terus karakter seperti apa yang akan membuat target konsumen atau audiens kita tertarik dengan branding yang kita miliki atau yang kita akan buat. Oke. Ya, itu baru dua langkah, ya teman-teman, cara membangun brand. Oke, yang ketiga adalah tentukan nama dari brand. Nah, atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya merek, ya kan? Mereknya apa? Nah, itu sebenarnya juga termasuk dari branding. Jadi branding merek, ya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang nama brand atau branding name, nama merupakan sebuah komitmen penting yang harus Anda tentukan di awal pendiriannya. Jadi ketika tadi produk udah siap jual, tentukan nih nama dari produk atau jasa ini apa. Ya, kalau teman-teman tidak menentukannya, nanti orang-orang mengenalinya bagaimana? Itu, ya. Jadi kalau tidak bisa dikenali, ya tidak akan ada yang mau beli juga. Bukan mau beli, ya, tidak. Yang mau beli juga akan kesulitan. Ya kayak kita nih pernah ngelihat produk tapi nggak tahu namanya, akhirnya kita mau beli lagi bingung. Itu beli apa, ya kan? Mereknya apa gitu. Itu yang akan mengalami kesulitan. Oke. Sebentar. Oke. Cek, maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit, ya. Oke. Yang berikutnya adalah nama brand akan berpengaruh pada pembuatan logo, ya kan, penentu nama, domain website, marketing, pendaftaran, dan merek dagang. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang nama brand itu, ya sudah, itu nanti akan lari ke sana. Karena kita nggak mungkin selamanya jualan itu pakai akun pribadi.
ya pasti kita akan nanti berkembang menggunakan akun, minimal akun yang bersifat sosial media ya, seperti Instagram, Facebook, ya kan, itu akan kita membuat sendiri, bukan bukan lagi nama kita yang digunakan ya. Kalau kemarin-kemarin teman-teman semua pakai nama sendiri, misalnya saya Widodo Hadi, terus itu akun pribadi, saya jualan ini, kan jualan baju, misalnya jualan baju, jualan ikan, jualan makanan, donat, dan yang lain-lain. Nah, itu kan secara pribadi. Tapi harus ada akun yang memang khusus untuk bisnis tersebut. Ya, teman-teman. Itu harus tetap dimiliki sehingga nanti akan membuat bisnis kita lebih berkembang dan identifikasinya lebih gampang. Gitu. Oke. Itu nama brand. Dan bagaimana sih sebenarnya cara membuat nama atau brand merek itu? Ya. Brand merek itu memang akan menjadi degree of consumer attachment to brand. Ya. Jadi menjadi kesepakatan si konsumen, ya. Karena secara tidak langsung ketika brand itu sudah nempel di produk, ya kan, dengan nama dan mereknya, akan orang-orang tuh, konsumen akan setuju, gitulah. Contoh tadi ya, brand penerbangan misalnya maskapai milik pemerintah atau BUMN, yaitu adalah Garuda Indonesia. Orang akan sudah tahu, oh, naik pesawat dengan merek atau brand Garuda Indonesia itu kenyamanannya sekian, dapat nilainya sekian, untuk keterlambatannya dia poinnya sekian. Nah, itu termasuk degree of consumer. Ya, jadi udah sepaham aja dengan konsumen, dengan orang-orang yang menggunakan itu. Ya, nah, cara yang pertama kita untuk membuat brand atau nama brandnya itu, yang pertama kita harus memikirkan nama brand yang mencerminkan dari produk yang akan ditawarkan. Ya, brand itu harus mencerminkan produk yang ditawarkan. Jika teman-teman bicara misalnya cake, ya nanti biasanya ada namanya, misalnya Widodo Cake atau SMK Bokri Cake, kayak gitu loh. Jadi ada nyerempetnya ke arah produk yang mencerminkannya. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya SMK Bokri Cake itu jualannya pasir kayak gitu, kan nggak mungkin ya. Pasti adalah cake, entah cake-nya nanti bentuknya seperti apa, itu yang nanti jatuh ke produk ya. Tapi yang di branding kan jadinya mereknya dulu ya. Mereknya, brand besarnya adalah SMK Bokri Cake itu. Atau seperti yang sekarang kita lakukan adalah SPW, Student Sekolah Pencetak Wirausaha. Berarti kan Bokri sudah punya brand sebagai SPW, di mana lulusannya sudah ada yang memiliki omset yang sangat besar untuk di usia yang sangat muda ya. Oke. Yang kedua adalah membuat nama brand yang mudah diingat. Jangan bikin nama brand yang panjang terus susah ngomongnya ya. Nih, ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu mudah diucapkan. Ya. Kalau bisa brand itu adalah mudah diingat dan mudah diucapkan. Ya. Jadi nanti ketika orang mau beli pun enak. Ya. Mau beli pun enak dan nggak rancu. Ya. Oke. Jadi ini 3 poin dulu ya. 3 poin dulu ketika kita mau membuat brand atau merek, kita harus membuat brand yang pertama mencerminkan dari produk, yang kedua adalah mudah diingat, yang ketiga adalah mudah untuk diucapkan. Ya. Jadi 3 poin ini dulu ya kan. Jadi kita harus pikirkan kalau brand itu memang sudah produknya sudah ada, tinggal kita pikirkan namanya kan. Namanya itu ya tadi, mencerminkan produk, mudah diingat dan mudah diucapkan. Jadi nanti pemasarannya enak. Dan ketika nanti kita lari ke slogan ataupun quotes, jingle, nah itu akan enak ya. Kalau apalagi kalau kita sampai buat jingle ya. Kalau namanya susah, nanti repot. Oke. Next. Oke. Cara yang berikutnya adalah
pastikan brand kita memiliki hubungan dengan logo. Ya, pastikan brand kita memiliki hubungan dengan logo. Nah, sebenarnya ini ada vendor-vendor lagi sih yang akan memfasilitasi seperti ini. Ya, jasa pembuatan logo usaha. Karena apa? Memang kadang dalam membuat logo usaha itu agak sulit. Ya, karena nanti kita harus memikirkan filosofinya, terus gambaran apa namanya, ke depannya akan seperti apa. Contoh yang gampang deh, kita misalnya ngambil logo Garuda Indonesia tadi ya, itu kan juga tidak mudah membayangkan burung Garudanya ada di sana, ya kan? Burung Garudanya ada di sana, warna birunya menggambarkan langit, ya kan? Dan mungkin ada filosofi-filosofi yang lain yang akan muncul. Tapi ketika kita memang belum ada budget untuk mengarah ke vendor yang bisa membuat logo itu, gunakanlah logo yang memang identitas kita gitu. Coba didesain seminimal mungkin, ya kan, terus sehas mungkin dari produk kita gitu. Karena nanti itu bisa di HKI kan juga atau dipatenkan ya. Kalau HKI ya dipatenkan ya, bukan di HKI ya tapi dipaten. Jadi bisa paten mereknya ataupun logonya. Oke, terus yang berikutnya adalah memiliki keunikan tersendiri. Jadi nama atau merek itu kalau bisa unik ya, tapi bukan unik yang jadinya malu-maluin atau ada ambigu ke arah jelek ya, atau ke arah yang sarkas itu, tapi lebih ke arah unik yang enak didengarnya, terus lucu ataupun gampang ya kan. Tuh. Terus sesuaikan nama brand atau merek dengan target pasar. Ya, kayak tadi saya bilang kalau misalnya uniknya dia lebih ke arah lucu, berarti kan targetnya adalah anak-anak yang tidak dewasa, lebih ke arah remaja ataupun ke anak-anak. Ya, jadi bukan orang dewasa tapi yang remaja dan anak-anak ketika keunikannya itu berupa lucu. Dan itu nanti juga pengaruh ke warna ya kan. Misalnya kalau target yang perempuan berarti warnanya lebih cenderung ke arah-arah yang cerah. Seperti itu ya. Jadi ada 6 cara membuat nama atau brand. Yang pertama tadi pastikan nama atau brand itu mencerminkan produk. Yang kedua adalah mudah diingat. Yang ketiga adalah mudah diucapkan. Keempat memiliki hubungan dengan logo. Ya. Atau bisa ditukar, kamu udah jadi nama brandnya dulu, nanti biar logonya dibuat. Ya. Terus yang kelima memiliki keunikan tersendiri. Dan keenam, sesuaikan dengan target pasar atau konsumen. Jadi tidak salah brand. Ketika kamu brandnya untuk kamu beri warna hitam semua misalnya kan, atau namanya ya, namanya kamu buat kelaki-lakian tapi produk yang kamu pasarkan ternyata lebih untuk ke anak-anak perempuan. Nah itu kan nanti jadi nggak nyambung. Ya, contoh deh Puma misalnya ya, sepatu, atau apalagi yang mungkin yang lebih besar adalah mobil Jaguar. Mobil Jaguar tuh nggak ada yang warna yang sweet gitu, nggak ada ya kan. Mereka lebih warna yang kaku-kaku misalnya ya kan, warna hitam, merah pun merah yang Ferrari ya kan, merah yang laki banget. Nggak ada yang dia ngeluarin warna kuning lucu gitu, saya belum pernah lihat. Dan kayaknya juga mereka sudah memikirkan itu, bukan untuk targetnya Jaguar tuh ya. Karena apa? Jaguar lebih identik ke laki-laki ya. Beda misalnya dengan yang BMW ataupun Mercedes-Benz, mereka kan tidak terlalu kuat untuk laki-lakiannya. Ya maksudnya karakternya nggak masih universal kayak BMW sama Mercedes-Benz, itu karakternya lebih universal. Jadi ketika mereka mengeluarkan produk dengan warna yang kuning atau lebih ke feminim, mereka nggak ada masalah. Oke. Next itu kita lanjutkan cara membangun yang keempat ya, membangun brand, yaitu membuat slogan atau jingle. Ya tadi
efek dari yang nama tadi, itu kita akan membuat sebuah slogan, jingle atau quotes, gitu kan. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Ya karena memang nanti untuk membuat produk itu mudah diingat. Kenapa? Kayak misalnya iklan salah satu marketplace seperti Shopee itu kan mereka mengeluarkan jingle lagu ya kan. Kenapa ya? Karena buat mudah diingat, dan jadi nanti secara tidak sadar konsumen akan ngiang-ngiang dengan merek itu, ya kan. Pasti kalau teman-teman tidak sadar, tidak perlu dihafal pun kadang jingle itu sudah berputar di kepala ya kan. Nah itu adalah ya, marketing di bawah sadar sebenarnya ya, dan itu agak sulit. Makanya pembuatan jingle dan slogan itu akan sangat berpengaruh ke sana. Lebih cepat mempengaruhi konsumen secara tidak sadar adalah melalui slogan dan jingle. Ya. Oke. Nah, untuk membuat sebuah slogan dan jingle, kita harus memperhatikan 3 poin ini, yaitu slogan atau jingle itu harus singkat, deskriptif, dan mudah diingat. Ya. Kalau terlalu panjang, itu akan sulit mengingatnya dan orang pun tidak akan terngiang-ngiang. Ya. Contoh gampang seperti lagu, itu yang paling didengar adalah bagian depannya atau referennya, yang nggak mungkin salah ya kan, ataupun yang tidak banyak yang salah. Jika orang sudah dengar lagunya pasti tahunya depannya atau referennya saja. Kalau untuk bagian tengahnya nggak hafal paling. Ya, jadi kita juga sadari atau manfaatkan poin itu. Ya, jadi harus singkat dan mudah diingat. Nah, yang dimaksud deskriptif itu adalah apa? Yang menggambarkan dari produk atau brand kita. Ya, jangan sampai bikin slogan atau jingle tapi nggak ada hubungannya dengan produk atau brand, ya kan? Oke, kenapa itu nanti akan menjadi penting slogan dan jingle? Karena itu bisa dijadikan headline di website, ya kan? Kartu nama, media sosial, bahkan nanti jadi trending topiknya dia, ya kan? Kayak tadi yang dibilang Pak Didin, ya kan? SMK Bobkri punya slogan, ya kan? Dan itu akan menjadi visi mereka dan penyemangat mereka. Begitupun ketika usaha, ya kan? Itu jadi penyemangat juga, ya. Oke. Next. Di poin yang kelima adalah cara membangun brand. Yang kelima adalah tentukan penampilan dan gaya. Nah, ini yang jatuhnya ke visual. Setelah menentukan nama dan slogan, kita harus menentukan tampilan visualnya. Mau warna apa ya kan yang jadi utama, terus fontnya akan digunakan apa. Ya, jadi nanti nggak bisa nih kita punya brand tapi bentuk namanya atau bentuk huruf yang digunakan itu beda-beda. Nah, nggak bisa. Ketika kita sudah berbicara brand, apalagi nanti jatuhnya ke logo, kita akan ada aturannya semua. Ya, jadi nanti terlihat sama semua walaupun ukurannya beda. Oh, yang brand dengan ukuran A2 di kertas A3 berapa, kalau dia di 2 meter ya berapa. Nah, itu ada aturannya supaya nanti tetap terlihat bagus. Ya, karena tujuan brand kan membuat bagus produk yang kita akan jual. Salah satunya seperti itu kan. Jadi kalau sampai kita buat nama, logo tapi tidak jadi bagus, itu akan percuma. Oke? Next, desain logo. Nah, ini yang saya bilang penting juga ya, karena usaha itu nanti ada logonya, ada menjadi ciri khasnya. Ya, logo itu bisa dibuat oleh orang lain ya. Tadi saya bilang ada vendornya sendiri. Tapi kalau teman-teman punya tim kreatif yang bisa membuat itu, akan alangkah lebih baiknya karena akan menjadi sebuah originalitas. Nah, sebuah logo itu merupakan wajah sebuah brand. Ya, wajah dari brand itu adalah logo. Jadi kalau mau buat brand, ya itu harus mewakili nilai, visi, dan misi brand secara visual. Yang namanya wajah, atau analoginya gini, kalau teman-teman punya mengenalkan atau menanyakan keadaan temannya, berarti kan yang
rata-rata yang akan digambarkan adalah wajahnya dulu kan. Oh itu sih dia yang pakai kacamata, oh di wajah. Oh dia itu yang punya kumis tipis, di wajah, ya kan. Nah baru lari ke fisik kan, biasanya yang kurus, yang agak gemuk, itu baru nanti lari ke sana. Tapi rata-rata yang dimunculkan pertama adalah wajahnya atau visualnya. Oke. Terus ketika kita membangun sebuah logo itu jangan susah-susah. Maksudnya susah-susah tuh yang orang bisa identifikasi dengan mudah. Ya. Atau orang bisa mengenalinya dengan mudah. Nah, contoh, ketika saya berbicara logo dengan checklist seperti ini, teman-teman sudah kebayangkan ini logo merek apa? Ya, itu adalah punya Nike ya, atau apa ya ngomongnya ya, Nike ya. Logo Nike. Nah, ini adalah logo yang simpel, ya kan? Oke, jadi ini contoh logo. Ataupun yang kita munculkan di sini. Ini juga contoh logo dari suatu perusahaan nih. Yang saya tadi ngambil acak dari Google ya. Dari Google saya ambil acak seperti ini. Nah, kalau bisa itu juga logo harus unik. Ya, unik dalam arti tidak ada yang menyamainya. Jadi kalau sudah berbicara branding khususnya ke logo, kita sudah berbicara ke originalitas dan khusus. Ya, khusus sudah tidak bisa dipengaruhi oleh yang lainnya. Oke, terus yang ketiga adalah terukur. Ya. Jadi kalau logo itu sudah ada ukurannya, nanti teman-teman saya bilang tadi, kalau itu dicetak A3 ukuran logonya berapa, kalau A5 ukuran ininya ya, maksudnya ya apa namanya, proporsionalnya. Jadi istilahnya kalau kayak saya tarik itu seperti ini. Ini adalah ukuran proporsional. Kalau segini ya di sini, kalau mau dikecilin ya ini yang ditarik. Nah, jadi harus terukur itu. Dan kalau bisa pun ada ukuran warnanya. Dia pakai warna apa, gradasi apa. Tuh, karena nanti hubungannya ketika dipatenkan pun akan ada list-list pertanyaan seperti itu. Ya. Oke, mungkin dikulik dulu sedikit. Tadi yang namanya paten itu adalah sesuatu yang akan menjadi dasar hukum kita ya, teman-teman. Dasar hukum kita ketika ada produk-produk yang menyerupai. Jadi kita bisa menuntut paten itu. Karena kita tahulah banyak orang yang melakukan adopsi, tapi juga banyak yang melakukan plagiasi. Ya, kalau adopsi masih bisa dimaafkan karena tidak sama persis, ya kan? Tapi yang namanya plagiasi itu akan sama. Nah, contoh pernah ada kasus juga artis ya, ayam geprek Densu ya. Nah, itu kan rebutan brand nama. Nah, saya tidak tahu tuh yang benar yang mana, tapi kedua-duanya menyatakan punya hak paten yang sama. Nah, nanti larinya adalah di duluan siapa nih yang patennya keluar. Ya kan? Karena yang lebih dulu patennya dimiliki itu berarti yang lebih awal, dan yang pihak yang kedua akan kena royalti ataupun harus mengganti brand. Nanti larinya ke sana teman-teman. Ya, itu contoh saja. Oke, jadi itu tentang yang cara membangun brand. Yang bagian adalah logo. Terus yang terakhir adalah kita harus selalu melakukan pengembangan secara terus menerus. Ya, secara terus menerus sehingga produk kita tidak ketinggalan zaman dan bisa terus berkembang. Ya, kita harus melakukan evolusi, ya kan, brand, sehingga pelanggan kita akan juga terbarui. Di pelanggan baru kita pelajari siapa mereka, bagaimana cara berinteraksinya, bagaimana meningkatkan engagement-nya, ya kan? Ya karena nanti pasti akan ada pelanggan baru. Contoh ya, kayak era yang sekarang kan, kalau era makanya disebutnya kan era milenial ya kan. Era milenial itu adalah tahun 2000-an ke atas kan. Nah, itu sudah berubah atau berbeda zamannya ketika sebelum tahun 2000-an.
Begitupun dengan kesukaan ataupun cara menikmati sesuatu. Gitu. Kalau orang-orang misalnya yang lahir sebelum tahun 2000-an, mereka mungkin lebih senang misalnya berbelanja secara offline. Jadi mereka datang ke toko, mereka lihat barangnya. Kalau yang sekarang rata-rata belanja online dulu ya kan. Mereka sudah lihat di online, datang ke toko tinggal tunjuk barangnya yang mana. Gitu loh. Itu juga perubahan atau gradasi kebiasaan customer, dan itu juga akan mempengaruhi dari branding. Ya. Contoh brand yang sering berubah ya, yang sudah berubah. Ini Nike yang sekarang. Ini yang zaman dulu. Ya, dari 71 yang logonya seperti ini, terus berubah 78 yang seperti ini. Nah, ini 1985 dan selanjutnya. Ya, itu berubah. Salah atau enggak? Enggak. Pengaruh enggak ke penjualan dan yang lain-lain? Jelas pengaruh. Kalau dulu mungkin ada namanya, mungkin lebih membuat mereka nyaman. Terus sekarang dihilangkan namanya, sudah identifikasi ya kan. Nah, atau kayak kaos lah, pembelian kaos kan orang zaman dulu, bukan zaman dulu ya, orang yang lahir tahun di bawah tahun 2000-an sama sesudah tahun 2000-an kesukaannya udah beda tuh. Dulu misalnya bajunya senangnya logonya kecil ya kan, kalau bisa close. Sekarang mungkin tahun 2010-an suka yang baju logonya ataupun gambarnya besar. Kalau bisa satu tubuh ini gambar semua. Ya kan? Tapi terus berubah lagi. Sekarang lebih ke arah yang lebih simpel lagi. Oh, atau yang dulu senangnya gambar, sekarang cuma tulisan. Ya kan, kata-kata nyeleneh ataupun kata-kata penyemangat, quotes, itu bisa masuk di situ juga. Ya kan? Nah, itu kita harus apa namanya, berkembang juga, harus berkembang terus. Kalau enggak branding kita akan ketinggalan zaman dan berakhir gitu. Tapi bisa nggak branding itu tidak lekang dengan waktu? Ya bisa, tapi ya itu memang harus dipikirkan dengan amat sangat dalam ya kan, kalau bahasa saya sangat dalam. Contoh yang tidak berubah ya, seperti misalnya Apple. Nah, itu sulit tuh mengubahnya juga. Dan dia pun mau berubah juga buat apa, karena logo terus brand itu sudah nempel banget ya kan, sudah sangat melekat. Bahkan sekarang kan stikernya ya udah diperjualbelikan ya kan, stikernya doang ya kan, itu udah diperjualbelikan, itu sudah sangat melekat. Nah, kalau kita bisa sampai ke wujud itu atau ke titik itu ya, nanti tim brandingnya udah sangat-sangat istimewa, levelnya dewa lah kalau saya bilang. Tuh. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Oh, nggak bisa nanya ya, karena ini kan YouTube live streaming ya teman-teman, saya lupa. Oke, kita habiskan materi sedikit lagi. Ya, brand strategi. Yang namanya tadi branding sudah dilakukan, tinggal bagaimana branding ini bisa berjalan. Dan itu ada caranya, ada langkah-langkahnya. Tapi mungkin untuk saat ini tidak akan saya bahas lebih dalam ya. Oh ya, yang saya lupa, untuk zaman sekarang di era pandemi ini sampai ke depannya mungkin akan sangat penting kita melakukan branding secara online. Ya, kita nggak usah branding yang ribet-ribet seperti membuat website bisnis dan yang lain-lain dulu deh. Kita buat dengan media sosial aja. Ya, Facebook, Instagram, ya kan? Itu udah mulai baik, udah sangat baik lah saya bilang. Tools marketing terbaik untuk saat ini adalah itu. Ditambah lagi sekarang ada aplikasi TikTok, itu juga bisa digunakan. Ya, itu bisa digunakan untuk membuat branding kita berjalan. Ya, nanti kalau orang lihat, Facebooknya seperti ini, Instagramnya seperti ini, terus lihat di testimoni atau komen-komen, nah itu jadi senjata paling kuat untuk saat ini ya, pandemi sampai beberapa tahun setelah pandemi ini, branding online akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Ya, jadi ketika teman-teman sekarang mau mulai bisnis, pastikan produk itu sudah siap jual dan siap melakukan branding dengan langkah-langkah
terbuka seperti yang di atas tadi saya sudah sampaikan, itu digunakan dengan baik supaya produk kita bisa bertarung di pasar dan usaha kita bisa terus berkembang. Oke. Next, brand strategi. Salah satu yang jenis strategi branding itu adalah multi produk strategi ya. Jadi family branding bisa dikatakan adalah family branding. Jadi menggunakan nama brand untuk seluruh produk yang dihasilkan. Ya, jadi kayak tadi Samsung TV, handphone, mesin cuci ya namanya Samsung. Itu adalah family branding atau corporate branding. Kita kulas singkat-singkat aja ya, karena ini sebenarnya sudah makanannya tim marketing aja. Kalau untuk kita pemilik usaha sebenarnya nggak terlalu ini sih, cuma untuk menggunakannya aja. Ya. Terus yang ketiga adalah multi branding strategi. Jadi strategi ini biasa digunakan untuk suatu produk yang memiliki target pasar yang berbeda. Jadi customer segmennya beda-beda. Dengan satu brand, beberapa produk, tapi target pasarnya yang berbeda-beda. Itu adalah multi branding strategi. Next, private branding strategi adalah reseller ya. Strategi ini di mana perusahaan memproduksi suatu barang untuk reseller. Jadi dia tidak menjual ke konsumen atau end user, tapi dia menjualnya ke reseller. Jadi kayak harga khusus untuk reseller. Ya kan? Untuk reseller ngambil 10 berapa? Itu termasuk private branding strategi. Jadi dia sengaja untuk produk itu tidak langsung dibeli oleh end user. Ya. Next itu line extension strategi, ada branding extension strategi, new brand strategi, flanker, fighter, dan yang lain-lainnya. Oke. Karena itu makanannya teman-teman marketing ya, jadi saya rasa belum waktunya kita membahas itu. Mungkin di next pertemuan setelah ada poin kita belajar tentang penggunaan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok untuk promosi kita, baru kita nanti lanjut menggunakan strategi branding yang lain. Oke, mungkin itu dulu Bu Erna selaku moderator acara. Baik Mas Widodo, terima kasih untuk sharing ilmunya pada sore hari ini. Wow, luar biasa. Ternyata membuat brand itu enggak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang sering kita ucapkan. Ternyata brand sendiri itu memuat citra perusahaan, memuat citra produknya sendiri, kemudian ada unsur unik tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk brand itu mungkin sering kita dengar ya, brand-brand ternama, brand-brand yang mudah kita ingat. Ternyata susah ya Mas Widodo ya untuk membangun brand sendiri. Tapi tidak apa-apa teman-teman, tetap semangat. Kita juga tetap belajar bagaimana membentuk dan membangun brand untuk usaha kita. Nah teman-teman, jangan lupa bagi teman-teman SPW SMK Popri 1 Yogyakarta, link presensi ada di Google Classroom. Jangan lupa untuk presensi hari ini, karena presensi hari ini merupakan kegiatan mingguan di SPW SMK Popri 1 Yogyakarta batch 2. Baik Mas Widodo dan teman-teman semua, materi yang disampaikan Mas Widodo hari ini tentunya nanti akan bersambung lagi di part 2 yang lebih gigit lagi, yang lebih wow keren lagi. Jangan lupa bagi teman-teman yang join di YouTube channel kami SMK Popri 1 Yogyakarta, jangan lupa di subscribe dan juga komen ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari kami, sehingga ketika kami live untuk part 2 nya kalian bisa join kembali.
Oke, terima kasih Mas Widodo. Ekspor yang luar biasa dari PPTI yang selalu support, yang selalu mendukung SPW SMK Popri 1 Yogyakarta untuk tetap wow, keren. Oke guys, terima kasih sudah join. Teman-teman semuanya, startup muda, terima kasih semuanya sudah join di channel kami. Tunggu acara selanjutnya di part 2. Terima kasih, selamat sore, dah.